Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, salam literasi, salam membaca. Hari ini di channelnya Pena Mr. Bam, saya mengundang Kang Yudi. Nanti siapakah Kang Yudi ini? Nanti beliau akan jelaskan. Tapi sebelum dimulai, saya ingin menginformasikan bahwa channel Pena Mr. Bam ini punya 6 menu. Ya, ada obrolan santai dengan guru-guru dimanapun berada, baik di Indonesia maupun yang di luar. Kemudian yang kedua ada tentang literasi, taman bacaan, tutorial, kemudian hobi dan keluarga. Dan channel ini didukung juga oleh 3 Second. Ya, 3 Second, jadi tinggal cari informasinya di internet banyak. Dan hari ini juga saya menggunakan masker dari 3 Second. Boleh dong Kang Yudi? Siap. Kenalan dulu biar Sobat Juara. Kita punya panggilan para penonton channel ini Sobat Juara Kang Yudi. Jadi barangkali Kang Yudi bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin Kang Yudi kalau terlalu dekat dengan kamera nanti kepalanya agak kepotong nih, nggak enak. Oke, siap. Mangga, silakan Kang Yudi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mr. Bams yang punya channel Sobat Mr. Bam ini telah mengundang saya ya. Satu kehormatan nih bisa ikut karena kemarin tokoh-tokohnya hebat-hebat. Kok saya merasa jadi kecil ya. Wah, enggak juga. Tapi alhamdulillah bisa diundang di channel yang sangat hebat ini, sungguh menginspirasi. Baik sahabat Sobat Mr. Bam semua, di channel ini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Yudi Kurnia. Kebetulan bukan kebetulan sih, memang saya mengajar di sekolah SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Tepatnya ada di Antapani. Kalau saya keseharian memang selama ini kan ngajar, cuman karena adanya kendala pandemi, jadi kita semuanya belajar di rumah. Aktivitas kita lebih banyak di rumah. Tapi beberapa waktu sih kita ke sekolah. Nah, untuk mata pelajaran yang saya ampu itu adalah saat ini prakarya. Di mix gitu ya, dicampur dengan informatika karena untuk proses transisi nantinya katanya informatika akan mulai diaktifkan di semester-semester lainnya. Gitu. Sesuai dengan sertifikasinya kan? Betul, saya sertifikasi di UPI tahun 2018 gitu. Jadi memang ada. Ini kakak kelas saya ya, kakak kelas saya sertifikasi di UPI ya, PG di UPI ya. Kita beda angkatan tapi usianya beda gitu ya. Ya, terima kasih Kang Yudi. Izinkan. Jadi gini Kang Yudi, saya panggil Kang aja. Kang Yudi, biasanya tamu-tamu yang hadir di sini kita suka cari informasi di YouTube. Ada nggak nih informasi tentang seseorang atau yang sedang diajak bincang-bincang ini, yang diajak ngobrol ini, dan saya sudah menemukan videonya. Nanti kita lihat tayangannya. Video apa nih? Tayangannya seperti apa? Kita lihat ya. Siap. Hari ini kita akan coba. Ini sama yang kecil ya? Sama yang gede itu yang. Oh, yang gede. Oh, yang gede. Ini bahannya pralon. Nah, itu proses lagi pembuatan media hidroponik. Wih, ini sambil ngajarin anak juga kayaknya ya? Lubang ini. Ya, saya aktivitas di rumah anak selalu dibawa, biar dia tahu gitu sedikitnya, sambil belajar juga. Wah, sampai udah tahu itu tuh namanya bor gitu ya, keren banget. Ya, karena memang peralatan ayahnya digeletakin gitu. Oh, tapi udah bisa jawab tadi, udah bisa komentar, awas ada, keren banget ya. Udah tahu. Ini sebagian juga pengaruh film ini sebetulnya. Oh. Karena memang ada film-film kartun yang disenangi dan memang ada pembelajarannya sih. Yeah. Ada positifnya gitu maksudnya. Iya. Ukuran 4,5 cm ya. Ya itulah, selalu ikut-ikutan kalau bikin video-video. Jarak antar lubang. Langsung aja saya bawa gitu ya. Langsung aja ya. Saya buat. Bisa jadi co-host juga ya. Iya, karena memang suka nimbrung di belakang gitu. 2
meter. Saya biarin aja, nggak diedit, nggak apa, biar Iya, betul. natural aja gitu. Iya. Sekitar 16 lubang. Iya. Cukup Kalau lumayan. teman-teman mau bikin di rumah, ikuti ya. Wih, keren itu kalau teman-teman mau bikin ikut. Membuat jarak Wah, bener ini pengaruh ayahnya nih. Biasanya manggilnya apa? Bapak, ayah? Komen. Ayah. Oh, ayah. Like. Kang Yudi waktu kecil belum zaman suruh nge-like sama komen kan? Belum. Bener ya, Dulu ke ini toko buku aja sulit kalau dulu ya. ini generasi apa? Udah generasi harganya sekitar Generasi Alpha ini. Z. Berapa Lebih ya? dari Z ini Alpha ini. Lebih ya, Iya. betul. sorong ini saya buatkan untuk Ya, titik penonton Sobat Juara, bagi yang ingin nonton tuntas sedang ini Kang Yudi ini selain ngajar juga suka instalasi hidroponik dan nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang hidroponik seperti apa. Nanti kita Sobat Juara bisa lihat nanti langsung di channel YouTube yang Kang Yudi, nanti channelnya ada di deskripsi tayangan ini. Tapi sebelum ke hidroponik nih Kang Yudi, kalau Iya. duka-duka ngajar di masa pandemi ini, kita kan udah hampir 8-9 Setahun. bulan ya, hampir ya. Ya, mau setahun lah. Hampir mau setahun. ya 10 bulan sekarang. 10 bulan ya. Apa Betul. sih yang dirasakan oleh Kang Yudi dengan ngajar dengan kondisi sekarang nih, seperti apa sih? Oke, kalau bagi saya memang mengajar dalam jarak jauh ini bukan hanya saya saja sih sebetulnya ya, semua guru tidak hanya di Indonesia tapi juga mungkin di dunia ya. Konteks pembelajaran di rumah ini memang suka dukanya banyak sekali gitu. Di antaranya kalau misalkan dilihat dari kelebihan dan kekurangan, tentunya dengan bertatap muka kita punya kelebihan yang lain gitu ya, dibandingkan dengan kita berada di belakang layar dan kita hanya melihat pembelajaran atau kita hanya melihat anak-anak itu di media-media sharing video gitu ya. Ya seperti sebutlah Zoom gitu ya. Nah, hanya sebatas itu saja. Berbeda dengan ketika kita berinteraksi di kelas, hal-hal yang kita tidak dapatkan di ketika proses meeting menggunakan media teknologi gitu ya, itu tidak bisa kita tergantikan lah ketika kita berada di kelas. Tapi karena memang ini adalah pandemi yang mewajibkan atau mengharuskan kita bekerja dan belajar dari rumah, ya mau tidak mau. Nah, paling saya menyikapinya dengan sisi positif, yaitu membuat banyak media-media ajar yang bisa diakses oleh siswa. Nah, salah satunya saya suka bikin kayak tadi itu konteksnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan materi saya selalu sisipkan di satu-satu video misalkan. Itu ada beberapa video sebetulnya di channel YouTube saya yang memang ada kaitan dengan pembelajaran. Bahkan sesuatu yang katakan itu tidak ada kaitan secara saklek di pembelajaran tapi mengandung pembelajaran saya masukkan. Itu kalau mau Mr. Bams lihat, itu ada cara pembuatan ayam bakar. Nah, itu saya bikin, salah satunya adalah di masa pandemi untuk kreatif kan. Nah, ternyata bisa masuk ke pembelajaran. Di konsep prosedural. Jadi di dalam video itu saya menjelaskan penyiapan alat, penyiapan bahan, proses pekerjaan sampai dengan hasil itu ada semua. Dan anak-anak analisis gitu. Itu kira-kira bahannya apa gitu kan. Tahapannya seperti apa, dan itu membentuk narasi di anak-anak. Mereka ketik gitu kan, alatnya apa, bahannya apa, sampai dia mengamati video itu betul-betul. Dan ketika teksnya itu dikirimkan ke saya sebagai gurunya, saya juga termenung ya, ini anak-anak hebat, dalam artian memang harus kita stimulus ya, latih. Stimulusnya harus memang seperti itu. Seperti itu kalau misalkan saya gitu ya. Ada perasaan merasa gini nggak ketika kita jadi guru di masa pandemi, nah ketika dengan kondisi normal ada sesuatu yang sebetulnya kita bisa lakukan ini dari dulu, ada nggak Kang Yudi? Oh ya, ada sebetulnya. Karena memang kan kalau kita melihat konteks pembelajaran abad 21, kegiatan pembelajaran yang menggunakan media ajar berbentuk teknologi seperti sekarang gitu ya, itu sebetulnya sudah tahun-tahun keberapa gitu. Cuman baru kita terapkan ini setelah adanya pandemi seperti sekarang. Betul. Padahal persiapannya sebetulnya harus sudah kita
ready di tahun-tahun sebelumnya ketika digulirkan ada pembelajaran abad 21, ada proses kolaborasi teaching, ada penggunaan teknologi informasi, bahkan juga teknologi literasi. Itu sebenarnya saya kenal itu tahun 2010-an gitu. Tapi can dikerjakan ya. Hampir sebagian sudah. Ya, hampir sebagian sudah. Salah satunya penggunaan email. Penggunaan email. Jadi email itu salah satu media paling dasar lah bagi saya untuk anak-anak ini ada tugas ini silakan. Kirim email. Itu di masa biasa juga sudah bisa kita lakukan. Ya. Bisa kita lakukan. Ya, gitu. Betul. Tapi kondisi kayak kita nge-Zoom, kayak misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain biar menarik ke anak, justru baru terstimulus di masa pandemi ya. Di masa pandemi. Mungkin itu hikmahnya ya. Ya betul, salah satu hikmah. Termasuk channel ini sebetulnya Kang. Jadi channel ini juga lahir belum terlahir karena itu ya, karena ada pandemi itu ya. Pandemi terus naon deui gitu ya. Kalau misalnya kita kreativitasnya justru dengan itu kita menjadi motekar balik lagi. Ini Kang Yudi juga selain ngajar, ini sebenarnya banyak nih ya Kang Yudi ini kenapa juga buat bikin blog? Sekarang sudah jadi website mungkin ya. Yang awalnya blog sudah ada domain. Sudah ada domain ya. Alasannya nama blognya itu Guru Motekar ya? Sebelumnya blognya bukan ya? Kalau bukan. Sinatria. Nah, ngambil dari nama atau Satria. Dari nama. Oke. Dari nama. Itu kalau saya memang dari dulu agak sedikit penamaan itu memang suka bukan gonta-ganti ya, tapi brand image lah. Brand itu image. Kalau blog dari kapan, Kang Yudi? Kalau blog saya dulu itu untuk penulisan blog, pembuatan blog itu dimulai tahun 2009. Udah lama banget 2009. Sih sebetulnya. Udah lama banget, cuman masalahnya karena tidak terurus. Tidak terurus. Tapi alamat terlantarkan berarti ya. Terlantarkan. Jadi ada 1-2 tulisan lah dulu di awal-awal saya tulis. Dan itu masih dalam masa alay-alaynya itu. Tulisannya masih alay. Masih alay. Terus sekarang tulisannya sudah mulai, kalau saya baca mulai lebih alay lagi sekarang. Sudah mulai populer tapi ilmiah gitu. Populer tapi ilmiah gitu. Nah, selain tadi ngajar, terus kemudian senang nulis, kemudian bikin semacam hidroponik dan sebagainya. Ini kita satu-satu dulu nih Kang Di. Awal muasalnya blog, sekarang sudah punya domain. Apa saja sih sebetulnya? Kenapa sih dari blog terus sekarang ingin juga ada domain? Ya itu alasannya apa gitu dari blog terus ditingkatkan buat domain dan sebagainya. Ya itu dasarnya apa kira-kira? Oke, kalau misalkan untuk sebetulnya kalau misalnya kita bukan cari aman ya, kalau misalnya kita mau melatih kepenulisan, salah satunya adalah blog kita bisa manfaatkan. Tapi ternyata selama kesini tuh jati dirinya itu memang harus semakin ditancapkan dalam artian ketika buka situs ini berarti sosok itu yang ada dalam situs itu gitu. Dan kalau misalnya kita numpang terus di konteksnya misalkan di Blogspot, di WordPress, otomatis secara tidak langsung jati diri kita tuh nggak muncul yang sebenarnya itu ya bagi saya ya. Jadi ketika namanya itu sudah ada nama kita, kemudian domainnya adalah kita yang beli sendiri, ada rasa yang berbeda dengan kita menumpang ke tempat yang lain. Gitu ya. Ya, ini punya saya dan saya bisa, dan salah satunya adalah kita punya tanggung jawab untuk mengurus. Betul. Kenapa? Karena kita bayar, gitu kan? Jadi selama udah berani kita bayar nih ya. Udah punya dana sertifikasi ya. Saya belum bilang loh. Ya kan maksudnya salah satu orang-orang guru yang sudah dipercaya dapat dana sertifikasi kan diinvestasikan gitu kan. Diwajibkan untuk digunakan sebagai sarana meningkatkan mutu kan. Betul. Dan salah satu pandangan saya ketika mutu saya ditingkatkan dalam misalkan penggunaan website milik sendiri ya saya arahkan untuk ke sana gitu. Keren. Begitu. Jadi artinya apa ya? Apa yang kita lakukan secara bertahap memang harus mengalami peningkatan, kemajuan, progres ya. Dulu UKG gitu ya.
lulus. Dulu UKG lulus. UKG lulus UKG lulus. mingguan, ya sampai sering Iya. buka info GTK, ada panggilan Info enggak gitu GTK, ya. ya. Enggak. Nah, Sebelum UKG saya masih nunggu satu. apa tuh? RUPTK dulu. Iya, iya. RUPTK. Benar. Perjuangan kita ya, karena kita guru swasta ya. Guru swasta betul. tuh memang bukan beda ya, tapi perjuangannya tuh lain memang ya. Kayak misalnya saya aja untuk dapat NUPTK tuh luar biasa perjuangannya. Kita nggak bisa kalau belum jadi guru yayasan tetap ya udah nggak bisa ya. Betul. Belum dapat, nunggu dulu. Nah, dulu katanya satu lagi, belum ngumpulin berkas sebanyak-banyaknya. Nah, berkas kan banyak tuh. Ngumpulin berkas gitu kan. Benar ya. Mintanya lagi format ini gitu. Betul. Tapi tahapan itu sudah kita lewati ya. Artinya sudah. Perjuangan kita tiap hari ke kampus, ke UPI gitu ya. Terus daring dulu kan daring gitu. Ya sebetulnya sama dengan yang dilakukan PPG. Setengah daring, setengah kita berada di kampus. Kalau yang PPG sekarang daring semua. Full ya. Full. Nggak tahu ceritanya apakah lebih susah atau gimana, saya juga nggak nanya-nanya. Nah, kita lihat aja di postingan Facebooknya tuh. Oh gitu ya. Ya. Banyak rekan-rekan ya. Nah, ini ngomong-ngomong Facebook nih, kan Kang Yudi juga aktif juga nih di Facebook gitu ya. Kalau dilihat dari status-status di beberapa minggu ini tuh apa ya? Ada rasa kegalauan atau apa sih sebenarnya yang Kang Yudi rasakan itu sebetulnya apa nih? Tanpa harus vulgar ya, tanpa misalnya. Kalau saya kan cenderung gini. Saya banyak membaca dari beberapa literatur buku lah ya. Justru saya juga banyak belajar dari Mr. Bam nih dengan konsep bahagia, kebaikan, menulis kata-kata positif gitu ya. Jadi saya melemparkan satu kegalauan itu yang meskipun di dada saya gejolaknya sangat tinggi, tapi saya coba untuk filter agar keluarnya itu satu, kita memang memposisikan diri sebagai seorang guru, nggak mungkin kan kita ngomong apapun gitu ya. Itu kata kunci penting itu ya. Jadi ketika saya memposting itu salah satunya ketika saya galau tentang satu hal misalkan, saya mikir dulu ini kira-kira bagus nggak gitu. Iya betul. Kalau misalkan siswa saya baca, kira-kira pandangan mereka kesannya gimana nggak gitu kan gitu. Betul. Ketika saya lontarkan pun kira-kira tanggapan teman-teman seperti apa, dan saya lebih senang membungkusnya itu dengan konteks yang tidak terlalu misalkan lebih ke arah bahwa itu adalah saya gitu. Karena memang itu terjadi dengan saya, cuman hal-hal lain yang memang ada sangkut paut dengan kondisi yang sekarang yang terkini. Saya sebagai guru juga harus berpikir kan tentang bangsa lah, misalkan gaya harus bangsa gitu. Betul, harus. Anak-anak gitu kan, perjuangan anak-anak dengan kondisi yang mungkin sebagian orang menganggap bahwa sekarang itu agak sedikit kurang begitu baik misalkan gitu ya, karena ada banyak yang memposisikan seperti itu gitu ya. Saya harus hadir dalam artian ada sesuatu yang mungkin bisa kita sampaikan gitu, dan beberapa memang terakhir ini saya lebih cenderung nulis nggak ya gitu, atau kira-kira yang aktual dengan kondisi pembelajaran seperti apa. Dan hampir kebanyakan saya coba untuk dengan bahasa Sunda saya masukin ya. Kenapa? Karena memang perkenalan juga, dan saya memang dikenalnya juga di Sundanis gitu ya. Makanya nama pakai iket ya. Makanya itu ya guru motekar ya. Guru motekar gitu. Betul. Itu salah satu motekar itu dari Sundanya itu. Betul. Itu jadi semacam tagline personal lah. Jadi kalau misalnya kalau ngobrol nanti guru motekar, atau nanti di YouTube di Google misalnya cari guru motekar, karena Kang Yudi sering posting, ya itu mudah-mudahan adanya di atas gitu ya. Kayak nge-branding, saya punya pengalaman ketika ngobrol branding ya. Karena saya punya dunia lain selain ngajar, saya pendongeng dengan Ayah Salwa gitu. Betul. Tapi ketika sudah di sekolah, nah ini kan Mr. Bam ini memang baru beberapa tahun muncul. Awalnya kan Ayah Salwa, jadi seolah-olah lagi balapan nih Ayah Salwa sama Mr. Bam. Tapi ketika sekarang coba cari di Google tuh, ketik Mr. Bams, ya udah lumayan nih di halaman pertama udah bisa ngalahin Mr. Bam yang ada di mana-mana gitu ya. Dan ini jadi motivasi, termasuk bikin obrolan ini Kang Yudi. Jadi saya punya kegelisahan gini. Kalau kita lihat misalnya podcast-podcastnya yang terkenal, saya bilang dari Kebuzet.
ya. Kemudian dia sekali ditonton itu wah banyak, dengan dia ngundang tokoh-tokoh yang skalanya nasional. Kalau saya berpikirnya gini, kok teman-teman guru juga, saya tidak akan bicara dia siapa, tapi bagaimana dia punya apa yang ingin berbagi. Betul. Saya yakin bahwa siapapun dia, guru apapun, pasti ada sesuatu yang dibagikan. Nah itu sebetulnya semangat itu Kang Yudi yang ingin Mr. Bam atau program ini diluncurkan, termasuk bergiliran nih Kang Yudi. Alhamdulillah hari ini hadir, itu kan bisa memberikan inspirasi ke teman-teman, atau mungkin kalau inspirasi terlalu atas, mungkin kita ya berbagi semangat lah, semangat untuk ternyata tagline-nya Kang Yudi dengan Guru Motekar tuh, oh iya, udah punya blog, sekarang website, misalnya, terus bikin channel YouTube. Tambahin lagi. Apalagi? Blog, website, hasil sertifikasi gitu. biar ada pertanggungjawaban kepada publik ya, karena itu kan dana rakyat ya. Manfaatnya. Gitu. Dana rakyat ya. Untungnya kita sebagai guru tidak diminta ngasih bon ya ke pemerintah ya, sertifikasi buat apa aja nggak ada ya. Itu mah benar-benar penghargaan ya. Kalau kita sih tapi memang harus kita manfaatkan untuk memotivasi diri lebih baik lagi. Ya, betul Kang Yudi. Jadi fasilitas seperti misalnya kita beli kamera yang hasil kualitas video dan fotonya lebih bagus, sehingga hasilnya bisa mendukung pembelajaran, jadi banyak kan. Oke Kang Yudi, kalau bicara itu menarik. Kalau nih alasan hidroponik nih, saya yang rada ini kan ini belum dibuka di channel manapun nih. Iya makanya ini kan gini. Ya gitu kan. Kalau nanti kita ngulas juga ya, kenapa senang nulis. Kalau saya lihat Kang Yudi ini justru kuatnya dinulis ketika pertama kali kenal tuh, ini rada unik nih. Sekali itu Kang Yudi, rada uniknya. Jadi yang nempel di saya tuh Kang Yudi tuh tulisan sama kamera. Karena bawa foto terus nulis, memang nyambung ya kalau misalnya antara ngambil gambar terus nanti dibikin tulisan. Saya lihat Kang Yudi punya passion di sana, dan nggak salah hari ini saya ngajak ngobrol ke Kang Yudi. Jadi kalau hidroponik sejarahnya kumaha tah? Tiba-tiba jatuh cinta ke hidroponik tuh. Jadi awal mulanya itu dari pandemik sebetulnya, pandemika COVID-19. Jadi ketika di rumah itu sebetulnya kan beredar informasi bahwa pandemi ini akan lama. Bahkan ada beberapa tulisan yang saya pernah baca itu, kita harus menghemat uang. Kita harus menghemat uang. Kita harus berbuat seketat mungkin lah untuk menghemat uang. Saya berpikir apa nih yang kira-kira bisa dilakukan gitu ya. Dan tentunya yang awal pertama itu teman nge-share. Itu temannya masih guru juga bukan? Bukan. Dia sensei saya. Jadi dia nge-share tentang hidroponik, seolah-olah dia memberikan challenge lah. Gitu. Bisa nggak bikin yang kayak gini? Nah, saya baca-baca kan, saya lihat apa sih hidroponik itu? Apa sih? Pas dilihat, oh seperti ini konsepnya gitu. Saya baca-baca, saya pikir ulang, mau lanjut nggak gitu ya? Udah ada gimana nih? Ya, kita break dulu sebentar ya. Ya, jadi kalau tadi bicara tentang hidroponik itu sejarahnya seperti apa Kang Yudi, sehingga seorang guru tapi ya betul kata nama webnya juga Guru Motekar gitu. Sigana tuh daek cicing gara-gara pandemi. Kalau tadi cerita dari sensei ngasih tantangan gitu. Terus apa sih yang Kang Yudi akhirnya lakukan? Ya, dengan hal seperti itu kan saya searching otomatis ya. Saya searching karena saya memang ketika ada sesuatu yang memang membuat saya penasaran, saya coba kumpulkan informasi sebanyaknya sampai akhirnya saya memutuskan untuk membeli paket starter. Nah, itu pun agak sedikit sengit juga dengan BBM gitu ya, dengan istri. Pasti kalau udah urusan dana kan iya. Nah, ini kira-kira kedepannya gimana kan pertanyaannya gitu. Betul. Saya sih lebih diplomatisnya gini, coba aja dalam artian ini kalaupun misalkan nanti nggak berjalan pun kita punya pengalaman gitu ya. Dan saya memang tidak ada pengalaman sedikit pun. Betul dari nol aja ya. Betul dari nol, dan memang media sosial, kemudian juga YouTube, kemudian juga internet lah menjadi satu guru lah bagi saya untuk membuka informasi gitu. Betul. Pada akhirnya saya coba, saya lihat, dan
saya itu ketika mendapatkan sesuatu dan saya mampu bisa, saya coba tes dan berhasil, saya coba share lagi gitu. Salah satunya tadi yang saya bikin, sebetulnya sebelum video tadi itu ada cara meracik nutrisi, cara menyemai gitu ya. Artinya hal itu yang mungkin nanti bisa kepake untuk anak didik saya semua untuk menjadi bahan. Dan ternyata kepake gitu. Ternyata kepake ketika prosedural lagi tadi kan. Jadi ketika kita mau bikin ini apa? Karena memang ketika saya mau unboxing misalkan, saya sebutin gitu, saya sebutin alatnya ini, fungsinya ini, kemudian juga ada interaksinya. Dan ternyata bisa jadi apa ya, media yang memang pure itu murni saya bikin, tidak dari sumber yang lain. Betul, gitu. betul. Berdasarkan pengalaman ya, pribadi ya, betul. Dan itu lebih, kalau saya sih lebih otentik karena si anak tahu bahwa ini yang jelasin gurunya. Iya, iya, gitu. iya. Itu dan ternyata nyambung yang pada akhirnya di semester 2 sekarang ini masuk tuh materinya di kelas 7. Di kelas 7 itu ada budidaya tanaman sayur. Dan ternyata nyambung. Di video-video yang udah dibuat tuh tinggal bisa dimanfaatkan. Jadi media pembelajaran akhirnya ya. Media pembelajaran, dan memang kan sekarang itu lebih cenderung anak itu mencoba ya, mengeksplor, kemudian dia berhasil untuk membangkitkan semangat belajarnya gitu. Dan pada akhirnya kan awalnya hanya menggunakan sistem week, artinya pakai sumbu. Lama-kelamaan kan searching, lihat orang-orang keberhasilannya seperti ini. Lagi-lagi saya alhamdulillah dapat satu karya tulis yang diapresiasi oleh pihak sekolah dan ada pembinaan, dan saya gunakan untuk pembelian alat. Jadi pembelian. Kok Kang Yudi ragu banget bilang ada pembinaan tuh dapat uang gitu? Oh iya, dapat uang lah gitu ya, dapat uang pembinaan. Biar yang dengar tuh semangat gitu ya. Kalau yang ada cuannya kenapa nggak bilang gitu ya? Ada. Dan itu memang saingannya banyak. Oh iya. Saingannya banyak. Dan karena memang saya lebih sering untuk mengupload, karena saya biasakan ketika ada gambar, saya upload, saya kasih narasi. Betul. Istilahnya saya nggak mempedulikan orang mau komen, orang mau lihat atau enggak, yang penting ada eksistensi. Betul. Dan itu adalah salah satu yang manfaat. Pernah saya juga mengupload jarum kecil. Jarum ya. Jarum saya upload, saya kasih narasi bahwa memang hal kecil di sekitar kita itu sering terlupakan, dan saya sampai menemukan ini fungsinya sangat banyak sekali dan harus ada di rumah. Nah itu saya bagi supaya nanti mungkin orang-orang yang oh iya ya, saya perlu alat ini di rumah untuk nojos naon gitu. Tentunya kan seperti itu gitu. Keren. Dan sampai pada akhirnya saya dapat satu instalasi yang cukup lumayan lah, ada sekitar 160 lubang tanam, karena memang konsepnya semakin banyak lubang, kita akan semakin cuan gitu. Tapi saya belum mendapatkan cuan gitu. Karena sekarang yang saya dapatkan itu adalah pengalaman. Saya jadi agak sedikit tahu dengan hama, saya sedikit tahu dengan pertumbuhan Bahkan saya bukan orang IPA biologi, tapi ngerti sedikit. Oh ini air itu ada pH-nya ya gitu ya. Iya. Oh air itu ada ada sistem ppm-nya ya, partikel per molekulnya gitu. Iya. Apa istilahnya gitu ya. Kemudian ada istilah-istilah yang lain yang digunakan dalam hidroponik yang saya belajar gitu. Ternyata suhu air pengaruh ya ke tanaman. Kalau airnya panas, tanamannya kieu gitu. Itu salah satu yang saya temukan di jalan gitu. Kalau misalkan pertumbuhannya terlalu tinggi, jadi sebetulnya kalau orang tinggi seperti saya itu katanya kurang matahari gitu. Dan tanaman gitu kan, ditanam kurang matahari nggak jangkungan gitu. Tapi saya mah enggak kayaknya. Kayaknya enggak. Udah turunan gitu ya. Menarik Kang Yudi, kalau hidroponik kan tadi cerita awalnya juga nggak mudah ya. Pasti ketika kita punya keinginan, apalagi kita sudah berumah tangga ya. Berumah tangga itu artinya kan kita tidak sendirian ya, harus dikompromikan dengan ibu negara gitu ya, Departemen Keuangan gitu kan. Tapi selama kita bisa meyakinkan, biasanya sih luluh juga ya, apalagi kalau nanti sudah menghasilkan gitu kan. Dan ini kan bisa menginspirasi saya kalau lihat postingan-postingan Kang Yudi di Facebook tuh kan kadang-kadang merespon dan sebagainya, kemudian wah ini keren juga, dan mudah-mudahan sih hidroponiknya bisa terus, karena kalau biasanya kalau sudah kecemplung tuh, kalau kitanya bener-bener sayang tuh pasti akan terus dijalani. Satu lagi yang belum dibahas tuh. Apa tuh?
lele. Wah, ini baru. Jadi Saya nyoba setelah hidroponik sekarang lele. Lele. Kalau lele Dalam sekarang ember. berarti udah berapa lama? Kalau lele? Kalau lele tuh hitungannya udah hampir 4 bulan. 4 bulan. Cuman memang, ini yang namanya lele itu lebih seru. Betul ya, harus lebih seru. Lebih serunya itu Kayaknya lebih dari hidroponik itu terus di bawahnya lele atau gimana konsepnya? Lele, ya betul. Jadi secara tempat juga tidak terlalu ini ya? Tidak terlalu besar, tidak terlalu besar. Jadi bisa memanfaatkan tempat yang sudah Lahan. digunakan hidroponik itu ya? Nah, Oke. ya. Jadi artinya tempatnya makin berdaya guna dong ya? Space. Salah satunya sih itu, space yang ada itu saya manfaatin, tapi tidak terlalu istilahnya full. tidak terlalu memberatkan juga gitu, tidak terlalu full atau apa gitu lah. Gitu. Kalau lele ini udah sampai mana tahapannya udah? Nah, kalau lele memang kan masih belajar, ini sekarang juga masih belajar. Banyak hal yang harus memang sebetulnya jadi gini, betul kalau misalkan guru itu kan saya sendiri sebagai guru. Jadi dicabakelah semua. Segala bisa kan. Nyobaan. Tahu lah, bisa mah enggak mungkin tapi betul, tahu betul. gitu. Oh, ini seperti ini, kasusnya seperti ini. Bahkan kan sempat tahu bahwa yang namanya lele sudah berdiri seperti ini itu nggak bisa hidup lagi. Dan itu tahu gitu. Oh, ngalamin sendiri, ya. Oh, ngalamin. Langsung dipencit gitu. Enggak, segede gini mau dipencit gitu. Kirain tadi kan segini bilangnya segini kan. Itu kan ini mah ilustrasi. Jadi dia berdiri seperti ini gitu. Tegak. Kalau orang lele itu taunya lagi hormat bendera. Lagi hormat bendera ya. Itu dari 100 yang ditanam itu sisa 50 itu sampai segede gini lah 50. Iya. Nah, kemarin tuh sampai terakhir dipanen itu yang segede gini, gini lah ya. Itu cuma tinggal 16 biji gitu. Dari 100. Dari 150 16. Perjuangan itu ya. Jadi, perjuangan dalam artian sesuatu itu memang harus kita tekunin betul-betul, dan kalau misalkan enggak pun artinya kita bisa tularkan ke yang lain. Kalau ada yang nanya, kumaha mun kieu? Saya mungkin bisa sedikit. Betul. Meskipun ada para ahli yang lebih ahli lagi. Kalau saya pengalaman kalau diginiin seperti ini ternyata sedikit berhasil, ya itu aja. Tapi dapat analisanya nggak ketika misalnya dari kita nanam 100 bisa jadi akhirnya ujungnya 16 dapat. Normalnya tuh memang misalnya apakah 50-50 atau gimana, itu pernah ngelik juga nggak? Kalau secara normal kalau teman-teman saya juga yang sudah jalan ya. Yang sudah jalan itu bisa dalam satu ember itu dengan kan perbandingannya satu lele itu 1 liter. Jadi kalau misalkan dalam ember itu 80 liter bisa kita tampung katanya sampai 80 lele. Nah, ketika saya masukin sekian kemudian berkurang itu karena satu kualitas air gitu ya. Pernah satu waktu kena hujan tuh. Hujan, besoknya gini semua. Oh, berarti si hujan nggak boleh nih masuk ke ember kan. Saya tutup gitu. Cuman nggak ditutup di atas. Itu nggak ribut sama bebek. Oh enggak. Paling mana lele gitu. Gitu. Paling gitu. Ya. Nah itu sampai terakhir kemarin itu di 16 itu memang sudah sekian lama. Saya bilang udah kita panen aja. Dicoba dibuka, ternyata memang variatif kan. Ada yang gede banget, ada yang memang standar. Itu mungkin dari satu pola pakan yang saya berikan juga tidak terlalu teratur. Karena kan sebetulnya orang yang ternak lele di dalam ember itu katanya lebih senangnya itu recoknya gitu. Recok? Rame. Jadi pas maraban teh recok gitu. Lagi ngasih makan tuh, betul. Ribut pas gitu. Di paraban, pas di paraban teh recok, asa kurang seru gitu. Nggak ada kepuasan batinnya hilang. Nggak ada seninya gitu. Dan memang itu harus supaya bisa recok itu karena memang ada tahapan, dikasih nutrisi lah, dikasih apa gitu. Dan saya memang belum bisa mampu untuk lebih fokus gitu. Fokus ya. Tapi memang tahu lah sedikit. Tahu ya. Luar biasa nih Kang. Jadi dari ngobrol hidroponik terus sekarang ke lele gitu. Padahal kita belum ngobrol yang sebenarnya Kang Yudi ini kan guru informatika. Informatikanya belum kita obrolin. Pokok nama teka bahas. Aduh. Gitu kan. Jadi kan informatikanya lewat nih gitu. Padahal Kang Yudi ini guru informatika. Informatika mah udah umum lah. Udah umum ya. Tahu, Kang Yudi kalau misalnya ini kan lumayan nih kita ngobrol tuh asik ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya berbagi seperti ini sih sebetulnya saya sendiri aja yang mendengarkan cerita ini kan kisah seperti yang tadi disampaikan Kang Yudi kan
memang jadi guru itu gampang-gampang susah ya. Maksudnya tuh tadi contoh ketika Kang Yudi mau posting di Facebook aja, ketika tahu, aduh saya teh guru ya, kalau status ini dibaca sama anak-anak gimana gitu. Ada filter-filter yang buat kita guru seolah tidak sebebas, maaf ya, bukan berarti berprasangka ke profesi yang lain ya gitu. Pasti setiap profesi juga punya tanggung jawab profesi masing-masing gitu. Tapi karena kita guru ya, punya murid banyak dan selalu akan bukan dikenang ya, dipantau lah gitu kan, yang namanya guru. Kadang anak-anak udah sukses jadi dokter, jadi pengusaha gitu. Kita masih jadi guru aja gitu ya, datang ke sekolah, oh Pak saya udah punya bisnis ini. Wah udah kita ya guru aja. Nah, mungkin Kang Yudi apa sih yang ingin berbagi dengan teman-teman guru-guru di Indonesia maupun yang di luar, pokoknya yang dengar channel ini, kira-kira semangat apa sih kita sebagai guru? Kalau saya di tayangan sebelumnya kan ada saya bilang Om Fajar yang ngajar di Singapura tuh sampai bilang ini, kalau misalnya bagi orang yang mau berniat jadi guru katanya, tapi memang kepaksa katanya jangan gitu ya. Kalau memang gitu. Kalau buat Kang Yudi ini yang dirasakan sekarang udah ngajar, sudah melampaui tahapan-tahapan, sekarang sudah bersertifikat artinya keprofesionalismenya itu diakui oleh pemerintah gitu kan. Apa sih yang ingin dibagikan oleh guru-guru yang mendengarkan tayangan ini? Saya sebetulnya kalau untuk berbagi tentang keguruan malu sebetulnya ya, karena memang masih banyak kekurangan, khususnya dalam konteks-konteks selain di pengajaran, karena kan guru itu sebetulnya satu profesi yang memang di dalamnya itu bagi saya sangat kompleks gitu ya. Kita juga harus paham di administrasi, kita juga paham di segala hal konteksnya, dan yang paling penting sih bagi saya guru itu harus kekinian gitu. Harus bisa melihat perkembangan zaman yang sekarang. Sebetulnya kalau tadi Mas Fajar ya di awal di video sebelumnya itu berbicara bahwa kalau memang dari awal tidak niat jadi guru, jangan gitu ya. Kalau saya memang secara kependidikan saya bukan dari kependidikan. Saya murni dari teknik. Hanya yang namanya mengajar itu saya sudah mulai dari SMP. Saya ingatnya itu, saya ngajar ngaji ke teman-teman yang lain gitu kan. Sampai pada akhirnya saya di STM pun dulu ya, di SMK dulu sering gitu berbagi dengan teman, bahkan bikin klub dulu namanya API Club gitu. Itu bikin klub, dan saya yang memang di angkatan saya itu yang ayo kita bikin yuk. Kayaknya provokatornya ini. Ya, boleh lah. Provokator di kelas itu seperti itu gitu. Bikinlah gitu kan, saling sharing, saling bikin komponen, saling bikin apa. Naik kan ke kuliahan, kemudian setelah lepas kuliah ada kesempatan untuk ngajar di satu tempat kursus, saya masuk gitu. Jadi apa yang saya dapat ketika kuliah itu saya berikan, misalkan cara format hard disk, cara instalasi, FDisk gitu kan, ngetik, kemudian install gitu. Sampai aya nu teu ngarti kan, orang yang diajar FDisk FDisk kan masukkan aya format.com kan, aya format.exe ya, gitu. Data-datanya tuh hilang dong. Jadi ayah dulu punya pengalaman gitu kan, bercandanya tuh ketika nggak ngerti tuh, yang diajar FDisk pakai komputer dunia kan gitu. Jadi seru aja. Eta mah hilang kabeh ya. Makanya. Jadi kalau bagi orang yang ngerti mah kan seri pasti diajar pelajar FDisk gitu kan, itu bercandaan orang informatika kan gitu ya. Itu bisa dia bintang titik bintang habis gitu ya. Oke. Gitu. Jadi pengalaman ngajar tuh di situ ya. Terus gimana? Ya, jadi setelah saya ikut kan, ya artinya masuk ke lingkungan sekolah yang sekarang juga karena memang punya basic. Dulu saya sih kalau bukan sombong ya, saya pernah berada di hadapan beberapa puluh orang tentara untuk ngajar jaringan gitu. Karena memang saya diminta untuk mau nggak ngajar orang-orang militer, ngajarin buat nyambung kabel UTP. Waduh, saya ditantang gitu, oke, bismillah gitu kan. Padahal belum hari belajar dulu ya.
Itu saya udah paham, cuma udah kan di paham. hadapan para Oh tentara ya, ini kan audiensnya beda ya, audiensnya beda. Ya? audiensnya beda. Ini yang biasanya katakanlah yang lebih belajar itu adalah orang-orang yang mau habis lepas SMA, mau ikut kerja misalkan ikut dulu gitu. Kalau sekarang tentara, wah tentara. ini Dia dengar nih, tentaranya aja berat. udah jiper gitu. Oh, tentara ya. Cuman saya punya saya sebut nama Pak Denny lah ya, sama Pak Buyung. Beliau yang memang memberikan bismillah siap. Wah, saya udah langsung kasih dukungan ya. Apapun. Dukungannya sangat mantap dan selama 2 hari itu saya seolah melayang. Saya seolah melayang dalam artian saya berada di lingkungan orang-orang tegas gitu. Harus ngajarin jaringan dan memang ya itulah yang namanya keilmuan ya. Mereka juga sangat menghormati kok kita sebagai orang teknik dan mereka yang belum mengenal teknik sangat-sangat menghormati. Tapi sebelumnya di ini dulu, di tes dulu. Tes dulu ya. Ini itu yang atasnya kapten. Nah, ya ditanyakan cina ya bisa jawab tuh. Untung saya bisa ngeles. Gitu. Saya bisa ngejawab kan masalahnya. Oke, siap. Jadi ilmu gurunya keluar ya, ilmu gurunya keluar. Karena ya, saya pernah seperti itu. Kemudian masuk ke lingkungan kependidikan. Langsung turun ke SD dulu. Pernah saya ngajar SD. Oh, pernah di SD. Anak-anak kelas 4, 5, 6 saya pernah. Jadi udah tahu. Habis itu ningkat ke SMP. SMP sampai saat ini memang di SMP. Dan kalau misalkan secara tips and trick menjadi guru, aduh saya malu sebetulnya kalau harus berbagi. Cuman kalau saya sih lebih cenderungnya begini. Saya juga sering interaksi dengan guru, pelatihan guru-guru komputer itu sering. Ada orang tua pernah udah sepuh banget. Mengklik aja dia kesulitan, tapi saya sangat apresiasi keberanian bukan apa namanya itu kekuatan dia ya? Untuk mau belajar sampai bolak-balik ini gimana ngetiknya. Masya Allah Bu, ayo silahkan dibantu gitu. Dan saya merasa itu guru loh. Itu guru dalam artian memang ya harus guru itu harus terus belajar. Jadi kalau misalnya dulu pernah ada mendengar ada atau sakil, saya suka, aduh ibu jangan bilang begitu gitu ya. Artinya kita dorong ya, kita kasih semangat ya. Bismillah bisa, dari ini mah bisa dipelajari. Kalau misalnya ada kesulitan, nah istilahnya gini, kalau saya ngajar ke yang memang kondisinya udah tua gitu ya, satu aja kuncinya, Bu silakan aja diacak-acak selama komputernya belum meledak. Terus ya untuk memberanikan kan, ngeklik aja takut misalkan seperti apa. Itu saya pernah beberapa guru yang bersama itu hanya untuk ngetik gitu ya, bikin PowerPoint, bikin apa. Ya sampai pada akhirnya ya itu ngajar sekarang dulu TIK masuk ke prakarya, ya sekarang lebih cenderung ke prakarya gitu. Itu sih kalau untuk jangan putus untuk terus belajar sih. Betul. Jadi kalau poin pentingnya itu adalah dari diri kita juga terus belajar, dan ketika kita berbagi memberikan semangat bahwa sesungguhnya setiap orang pasti bisa dan mampu. Bisa. Asal kitanya aja berani untuk mencoba, berani untuk berlatih gitu. Kang Yudi, ini biasanya di sesi Sobat Mr. Bam ini selalu ada pertanyaan apa ya? Yang saya memang kutip dari sebuah tayangan. Saya selalu sebutkan nama beliau ya, Putri Tanjung. Jadi di tayangan podcastnya dia sih suka menanyakan kepada narasumbernya, dan saya tidak sungkan untuk menirunya ya. Gitu. Jadi kalau tayangan ini ditonton 5 tahun ke depan nih, ini kan 2020 nih, gitu kan. Kemudian Kang Yudi nonton gitu. Terus apa yang mau disampaikan buat diri sendiri gitu. Gitu. Itu kan 5 tahun ke depan 2025 gitu kan. Kira-kira apa yang mau disampaikan buat diri sendiri gitu. Jadi ibarat nanti Kang Yudi nonton gitu kan, nonton terus lagi dibilangin gitu. Gitu 5 tahun ke depan kira-kira apa nih yang mau disampaikan gitu. Betul. Jadi kalau 5 tahun ke depan itu hitungannya saya 42 tahun. Jadi apa yang mau disampaikan tuh? Nah itu di 40, saya pernah dengar dari salah seorang motivator juga bahwa tapi sebetulnya ini sebetulnya pribadi saya ya. Betul. Usia 40 itu adalah usia di mana kita memang sudah seharusnya ya dalam tanda kutip settle dalam artian kita sudah memilih bahwa that is my way. Ini adalah jalan saya.
di 40 tahun. Dan saya itu menuju ke 40 itu kan mudah-mudahan Allah panjangkan usia. Amin, amin. 40 sampai nanti gitu ya. Ada sesuatu yang memang that is me gitu. Itu adalah saya. Makanya sekarang lebih banyak dikumpulkan tuh. Saya nulis, Ya, Arduino betul. jangan lupa. Betul, ya. Aikido juga jangan lupa ya. Kemudian juga ya itu emang karakter juga sih, bicara dengan karakter. Nah, 5 tahun ke depan itu berarti usia anak saya yang pertama udah 11 berarti ya. Yang kedua 5 berarti 6. Ya, 6 tahun. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjadi pribadi seorang sosok ayah. Sosok ayah, sosok suami, sosok anak dari orang tua saya, ibu mertua saya, keluarga saya, yang bisa kalau dibanggakan saya malu ya, tapi bisa mereka itu tidak malu lah ada saya gitu. Konteksnya saya berusaha untuk terus berbuat baik, ya, menjadi contoh untuk anak-anak, karena selama ini kan yang dilihat anak-anak itu adalah saya seorang ayah, kemudian juga nanti juga sebagai seorang suami, sebagai seorang anak juga. Saya sering merenung dalam artian selepas sholat gitu ya. Kadang-kadang lagi gini juga mengingat sesuatu gitu. Kebetulan saat ini ayah kandung saya sudah beliau setahun beberapa bulan ya. Saya ikut berduka meninggal. Selalu mengingat beliau gitu. Selalu mengingat beliau. Sosok beliau itu sudah saya tulis kok. Kalau mau cek silakan di blog saya sudah ada. Saya menceritakan sosok beliau itu beberapa kali. Beliau adalah motivasi saya. Beliau motivasi saya. Kesabarannya Allah, luar biasa ya. Luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Itu saya juga ceritakan. Nah, itu mungkin 5 tahun ke depan saya cerita seperti ini, saya mungkin jadi melihat-lihat lagi. Saya terus ingat dengan ayah saya gitu ya. Dan ya mudah-mudahan 5 tahun nanti itu saya sudah dalam kondisi yang memang dalam posisi yang sisi keimanan, sisi kebaikannya lebih bagus lagi. Kalau untuk sisi harta dan yang lain-lain, ya Allah cukupkan lah gitu ya. Cukupkan, karena segala sesuatu itu kan cukup. Itu kayaknya lebih mantap. Ya pas gitu ya. Ketika cukup dan memang kita membutuhkan, Allah kasih gitu ya. Gitu. Ketika misalnya ini ada betul, gitu ya. Kan tadi Kang Yudi bilang kalau 5 tahun ke depan anak udah umur 11, yang ini 6 tahun, berarti kebayang nih, yang satu baru masuk SD, yang satu mau ke SMP, gitu kan. Ada sudah mempersiapkan nanti sekolahnya ke sini, gitu, yang si kakaknya, si ade nanti ke sini, gitu kan. Ini sengaja sih saya juga terinspirasi dari ketika lihat-lihat podcast tuh ada suka ambil aja gitu, tapi saya nggak sungkan untuk tetap menyebutkan saya ambil dari podcastnya Putri Tanjung. Ya, jadi biar saya tidak dibilang plagiat dan sebagainya. Toh juga yang namanya kebaikan, apalagi kita sebagai guru tuh ya kita akan menyampaikan apa yang memang itu perlu disampaikan. Tidak juga semuanya harus merasa ini loh saya, ini loh milik saya, ini loh karya saya, kan nggak begitu. Betul. Tapi bagaimana kita bisa berbagi semangat, kemudian saling dukung untuk kebaikan, untuk karya gitu. Kang Yudi, kalau tayangan ini juga ditonton oleh murid-murid Kang Yudi, ya, yang juga yang sekarang mungkin sudah alumni atau yang masih di sekolah, apa yang mau disampaikan buat murid-murid Kang Yudi ini? Oke, untuk semua siswa, saya tidak pernah mengatakan mantan siswa karena semua adalah siswa-siswa saya, anak-anak saya yang mungkin pada waktu 10 tahun ke belakang itu saya masih muda-mudanya. Sekarang mereka sudah pada besar, ada yang sudah kerja. Betul. Dan sekarang baru-baru ini tadi pagi itu ada sesi sharing session dengan alumni sekolah yang sekarang berada di Turki. Studi di Turki. Juga ada yang di ITS, ada yang di Jerman gitu ya. Nah, untuk anak-anak Bapak, untuk murid-murid Pak Yudi semuanya, sebetulnya kalau kita menyangka bahwa kita mengajar ke anak, kalau bagi saya justru anak-anaklah yang mengajar saya. Jadi sebetulnya saya itu lebih banyak melihat ke anak-anak itu kan guru itu sebetulnya menyesuaikan ya kebutuhan anak, dan sebetulnya di sana itu kita belajar ke anak gitu. Kan sering kita tuh merubah materi ya. Kerasa nggak? Betul. Untuk menyesuaikan dengan anak kan. Betul. Kita punya sesuatu yang ingin kita berikan, tapi kita sesuaikan. Artinya kita juga belajar ke anak gitu. Dan
dari awal saya mengajar sampai dengan sekarang itu alhamdulillah saya bangga gitu ya dengan semua anak-anak, dan mungkin nanti di 5 tahun ke depan juga nanti ada yang sekarang kelas 3 mungkin udah kuliah. Dan mudah-mudahan tidak ada tidak ada jarak, karena selama ini beberapa yang dekat dengan saya itu masih sering nge-DM. Bahkan beberapa tahun kemarin ada yang, Pak, selamat Hari Guru. Dia menceritakan ketika saya masih ngajar begitu. Sempat saya posting juga kalau nggak salah. Betul. Seperti ini, ternyata apa yang saya katakan ke anak-anak itu berbekas loh. Padahal dulu ketika saya ngajar biasa aja gitu. Asal nggak ngerasa apa-apa ya gitu. Asal nggak ngerasa apa-apa, tapi ketika si anak, ternyata di jiwa anak itu nerap, dan itu yang ayeuna berarti kudu hati-hati gitu. Itu kedewasaan guru di sana mungkin ya. Jadi apa yang mungkin kita anggap kecil tapi bagi mereka besar. Kata misalkan gini lah, kamu mah nu kieu teu bisa. Bagi kita mungkin ringan ya. Tapi cek anak, si bapak yang ngaremehkeun atau apa. Bagi yang kuat mah gitu ya, langsung lingkat, tapi bagi yang lemah dia ngedown. Dan saya berusaha untuk tidak seperti itu. Dalam artian banyak yang, Pak, saya pernah tuh anak-anak kelas 7. Pak, saya mau bikin coding. Alah, ini anak kelas 7 mau bikin coding. Pak, saya mau bikin website. Udah kelas 7 mau bikin website gitu. Betul. Artinya kan dia punya kemampuan yang dia tanya itu betul ke saya gitu. Dan saya arahkan, ini loh, ini ada. Ketika saya belum mampu untuk memberikan, saya kasih. Ini buka ini, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Jadi hanya sebagai fasilitator saja. Dan saya yakin semua, saya belajar juga baru tadi itu anak-anak yang dulunya biasa tapi sekarang Masya Allah bicaranya beda setelah di kuliah itu. Dulu mah gini-gini, berarti ada sesuatu nih ketika kita memperlakukan anak di kelas. Saya masih belajar loh, Mr. Bam, saya masih belajar. Kalau misalnya nanti ditemukan saya nggak seperti itu, ya karena saya masih belajar. Ketika kok Pak Yudi mah nggak gitu, karena selalu tiap tahun begini, ada anak seperti ini, kita hadapkannya seperti apa gitu. Dan anak-anak itu semuanya istimewa. Tapi nanti anak-anak juga nanti ketika lihat tayangan ini juga pasti akan mencoba mengingat kembali, wah Pak Yudi sekarang perkembangannya luar biasa nih. Wah, mesti kan itu juga kadang tanpa kita sadari bahwa sebetulnya kemampuan kita terus setiap saat bisa meningkat. Kang Yudi biasa di acara sesi akhir ini selalu minta satu kalimat, kalau saya sih mengistilahkan kalimat bahagia ya, yang kemarin saya selalu posting di IG, mungkin saya di website penamisterbams.id juga, tapi saya stop dulu di angka 170, saya berhenti dulu memang karena kondisi yang luar biasa ya di masa pandemi ini gitu. Satu kalimat bahagia, Kang Yudi, atau kalimat penyemangat buat sobat juara yang menonton tayangan ini, boleh disampaikan Kang Yudi sebagai penutup di acara Sobat Mr. Bam, obrolan yang santai saja. Satu kalimat aja. Satu kalimat ya? Apa ya? Sebetulnya banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan, tapi karena satu kalimat. Betul, ini apa ya? Sengaja ini. Jadi bagi saya sebetulnya udah diulas sama banyak orang. Guru itu harus terus belajar. Tanpa itu kita tidak bisa mengajar. Artinya jangan berhenti di pengetahuan yang itu aja. Kita harus terus mengeksplor. Dan satu kalimatnya ya, jangan berhenti untuk belajar. Luar biasa. Terima kasih Kang Yudi, luar biasa. Obrolan yang santai, tapi kalau lihat durasi lumayan. Mudah-mudahan ini nanti berapa menit? Luar biasa pokoknya ya, luar biasa tayangannya luar biasa. Luar biasa. Jadi bukan lihat bioskop ya. Mudah-mudahan nanti ketika ini ditayangkan banyak orang yang nonton, mudah-mudahan nanti murid-murid Kang Yudi juga bisa bernostalgia. Ini ada channel, boleh silakan ditonton gitu kan. Nah, saya Mr. Bam mengucapkan terima kasih ke Kang Yudi sudah berkenan hadir di ruang ini, bisa memanfaatkan fasilitas saya menggunakan fasilitas Zoom di sini. Terima kasih 3Second yang sudah selalu support dan mendukung
dari hal yang kecil gitu, karena ini STEM juga ya, luar biasa STEM. Ya, jadi 3 Second sebetulnya juga punya channel sendiri yang obrolan podcastnya juga ada dengan Kang Solih di sana, tapi ternyata 3 Second juga peduli ke hal-hal yang sifatnya dia tidak lihat subscribe-nya berapa, yang nonton berapa, tapi mudah-mudahan ini berkesan untuk mengabadikan bahwa kita pernah ngobrol bareng, kita pernah ada hadir di sini dan bisa ditonton kapan saja dimanapun berada oleh siapa saja, saudara-saudara kita atau murid-murid kita yang sekarang sudah ada yang kuliah, kerja, dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Kang Yudi, mudah-mudahan Kang Yudi salam buat keluarga, salam buat keluarga besar di sekolah, kepala sekolah, guru-guru, dan karyawan semuanya. Terima kasih, Mr. Bang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Atur nuhun Kang Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampes, ya. Semangat.